Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membongkar bagian komponen dari mobil mainan aki Volta 5011 yang sudah pernah saya review di video saya sebelumnya. Dan yang pertama kita harus buka bagian setirnya terlebih dahulu karena di sini ada controller untuk lagu ya atau musiknya ini ada di bagian setirnya aja tanpa kabel. Terus setelah itu baru kita buka baterainya karena untuk baut yang bagian bawah sudah saya lepas supaya tidak terlalu lama buat videonya. Dan di sini untuk baterai harus dilepas terlebih dahulu. Lalu tinggal dibalik ya. Posisinya itu tinggal dibalik dan pastikan keseluruhan baut yang ada di bagian bawah ini terlepas. Nah, dibalik terlebih dahulu, baut-bautnya ini harus dilepas dulu. Itu ada cukup banyak ya untuk bautnya ini supaya tidak mudah patah. Jadi agak banyak jumlah baut yang digunakan. Setelah itu baru balik lagi lepas casing yang bagian atas ya. Nah, ini untuk soket motor bagian depan. Jadi kabelnya ini bisa dilepas juga. Jadi seumpama rusak motornya, tinggal dilepas bagian kabel yang ada di depan aja. Sedangkan untuk pengkabelan keseluruhan dari gas, power on off, terus switch untuk maju dan mundur, ini ada di bagian sini. Jadi ada penutupnya sebenarnya. Untuk warnanya ya beda-beda sih. Yang ke controller dengan yang ke bagian motor itu beda. Nah, untuk yang ke gasnya itu bagian sini atau pedal gasnya ya. Jadi pedal gas itu hanya ada komponen semacam kayak switch gitu ya, atau button lebih tepatnya. Jika diinjak dia on, jika dilepas dia off. Sedangkan untuk soket chargernya, ini ada soket charger di bagian plus atau kabel yang warna merah. Ini ada diode satu buah ada di bagian bawah. Nah, yang saya tunjuk ini ada diode untuk memblok tegangan balik dari baterai ke charger. Itu ada diode ya di bagian bawah. Cuma ini agak terlalu kelihatan. Yang jelas di situ ada diode satu. Sisa kabelnya itu min ya. Yang hitam dengan yang hijau kalau nggak salah itu min. Nah, ini tinggal dibalik aja. Setelah dibalik, posisinya seperti ini. Dan untuk motor ini bukan yang brushless ya. Setahu saya ini bukan brushless karena masih ada plat di bagian tengah dan ada elemen di bagian kanan dan kirinya. Yang umum digunakan di vacuum cleaner yang portable ini sama, terus di blender portable kalau nggak salah itu ukurannya sama, setahu saya itu sama. Dan untuk maju mundur, saklar maju mundurnya yang ini ya, ini bisa dibuka, tinggal dicongkel aja, warnanya sudah bisa dilihat ya. Jangan sampai kebalik, biasanya kalau kebalik itu nggak bisa jalan nanti. Dan untuk soket power atau saklar on off nya itu ada 3 kabel. Yang pertama kabel merah kalau nggak salah. Kalau yang saklar maju mundur ini kan ada 3 pin juga atau 3 kabel juga. Untuk yang on off ini ada 3. Merah plus dari aki atau dari baterai. Yang tengah outputnya ya ke controller. Sedangkan yang bagian pinggirnya lagi yang ada kabel warna birunya itu adalah min. Karena saklarnya ini ketika ditekan ada lampunya. Kalau on dia nyala lampunya. Ini motor yang bagian belakang kurang lebih sama ya. Di sini di case-nya ini tertulis 6V, 6 volt mungkin maksudnya ya. Dan sekian berapa ini enggak terlalu kelihatan. 6 volt berapa RPM kalau nggak salah. Intinya ini motor yang tegangan kerjanya itu di 6 volt ya.
warna kabelnya juga beda-beda. Dan di sini di bagian kabel plus aki itu ada fuse yang jika arus melewati batas maksimal dia akan terputus, setelah 2 menit baru akan tersambung lagi. Kalau didiamkan 2 menit baru akan tersambung lagi. Jadi tidak perlu diganti seumpama terjadi konsleting, asalkan ini gak kebakar ya. Ini fuse apa namanya saya lupa. Intinya itu dia akan terputus jika terjadi short atau beban berlebih, dan akan kembali tersambung lagi ketika didiamkan selama kurang lebih 2 menit. Sedangkan untuk controller utama, ini bagian motor yang belok kanan kiri ya, yang saya cabut. Terus yang bagian tengah ini adalah motor penggerak bagian belakang. Sedangkan soket yang paling kiri ini powernya dari aki. Terus soket ke controller. Nah, yang ini ada 5 kabel ya. Seperti ini. Untuk seri controller ada di bagian case-nya ya. Ini berapa ini? GY-RX 18. Kalau yang dicoret tegangannya itu yang 12 volt ya. Padahal ini 6 volt katanya. Ada 6 volt, 12 dan ada 24 volt. Nanti kita coba bongkar bagian controllernya ini, komponennya apa aja yang digunakan. Apakah benar nggak ada bluetoothnya atau kayak gimana, nanti saya akan jelaskan. Terus habis itu saya akan buka bagian setirnya ini. Lanjut aja, langsung kita bongkar. Nah, ini sudah saya bongkar, dan bautnya di bagian belakang sudah saya lepas semua. Untuk bagian setir ya, tinggal dilepas aja seperti ini. Dan bagian-bagiannya ada speaker ya, ini umum speakernya kecil, mungkin yang 3 atau 8 ohm ya, kayaknya lebih ke 3 ohm mungkin. Intinya speaker mainan lah ya. Terus ada 4 baut di sini, kita coba lepas. Walaupun sebenarnya ini untuk IC-nya pasti yang model ini ya, bukan DIP atau SMD, tetapi model chip gitu yang kayak bulat. Oh, ternyata salah ya, chipnya masih bisa kebaca, bukan yang kayak di lem silikon itu ya, tapi ini sama IC tipe DIP kalau yang seperti ini, atau SMD ya lebih tepatnya. Kalau DIP itu biasanya yang berlubang seperti ini, yang ada lubangnya PCB-nya. Tapi kalau SMD ini yang kayak gini, yang rata dengan layer yang di atasnya atau yang di bawah. Kalau ini kan top layer, yang bottom layernya nggak ada, kosong. Untuk bagian-bagian yang ada pada bagian setirnya ini ada LED, SMD yang ini, IC-nya juga SMD, kapasitor. Terus ini juga ada LED, speakernya, dan jatuh daya ke baterai. Merah ini plus, putih min. Nah, ini ya sudah ada apa namanya labelnya, atau sudah ada namanya min dan plus. Speaker yang bagian sini. Kalau untuk IC yang digunakan, saya akan zoom. Nah, ini ya kebaca ya. Silahkan dilihat datasheetnya, barangkali ada di Google. Nah, seperti ini kalau yang di bagian setir. Dan kemungkinan nanti saya akan modif ini supaya tidak menggunakan baterai lagi, karena ribet, merubah baterainya itu susah. Di bagian depan ini baterainya, jadi akan saya jadikan satu dengan aki atau baterai mobil-mobilannya. Kalau untuk controller yang mengendalikan mobil atau mainan akinya, GY-RX 18 ya, dan yang dicoret 12 volt
padahal kalau di aki itu akinya ini 6 volt ya, tapi kemungkinan memang 12 volt ini. Frekuensi 2,4, ada ring frekuensinya ya, made in China. Dan hati-hati kalau ini membuka supaya tidak patah kayak saya ini patah ya. Dan keseluruhannya seperti ini. Wah, ini agak susah. Nah, double layer PCB nya, bagian bottom layernya kayak gini, tidak ada komponen ya, hanya jalur PCB. Sedangkan di bagian atas full komponen. GY RX05 versi 1.3. Nah, bagian motor M2 ini motor di setir ya, M2 motor belok kanan kiri. M1 ini motor utama atau penggerak ke depan dan ke belakang. M1 baterai yang bagian bawah, plus dan min, sudah ada polaritasnya ya. Dan ini adalah soket ke controller, maju mundur, gas, terus saklar ya. Di sini dia bagian bawah sudah ada tulisannya ya, plus baterai, VCC. VCC ini maksudnya arah ke ini ya, ke controller, seharusnya seperti itu. Dan SR ini harus dicek. SR ini maksudnya apa? G ini ground seharusnya, SB, SF, dan HL. Kalau untuk komponen, mulai dari kapasitor dulu ya, karena ini yang bukan SMD. 220 mikrofarad 25 volt, ini sama 220 mikrofarad 25 volt. Yang ini sama semua ya, 220 mikrofarad 25 volt. Saya akan zoom mulai dari pojok kiri atas. Pastinya ini adalah controller utama, nomor serinya 2346 CPB, tidak dihapus ya. Kristalnya 16 MHz, ini seharusnya 16.000 ini. Resistor kebaca semua. Kapasitor ya gak ada nilainya. Terus diode T4 KL3, ini kemungkinan ini transistor ya, harus dicek di datasheet dulu. Terus ini apa ini nomor serinya ya? Nah ini ya kelihatan ya, diodenya sama, IC-nya ini gak ada yang dihapus. Kapasitor SMD 47 mikrofarad 10 volt 1 ya. Terus ini ada regulator 7530 min 1. Nah kelihatan ya, ini lihat datasheetnya aja, ini regulator tegangan berapa. Resistornya kebaca. Sekarang MOSFET, ini kemungkinan MOSFET, nomor serinya tidak ada yang dihapus, sama semua ya, sama persis. Terus ini bagian transistor J3Y, J3Y. Terus yang ini apa ini? Tuh gak kelihatan, sebentar saya balik. Nah ini ya kelihatan A09T, ini juga sama. Yang ini berapa ini? Sama ya, A19T, A19T juga ini. Jadi kalau untuk komponen tidak ada yang dihapus, jelas semua, baik dari setir maupun dari kontrolernya ini. Kalau untuk perakitan tinggal putar aja dari video dari belakang ke depan, biar tidak terlalu lama saya buat videonya.
Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.